Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat Rungkut, dan para kekasih Allah dimanapun Anda menyaksikan atau mengikuti renungan saat teduh bersama Tuhan, atau yang bisa kita kenal dengan Kamisan. Tema pada bulan Agustus 2021 dari GKJW di seluruh Jawa Timur adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Nah, adapun yang akan kita renungkan, kita mengambil khusus subtema bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Nah, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kami akan memulai bersekutu bersama untuk saat teduh bersama Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk merenungkan kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan utama yang akan kita pergumulan bersama adalah Matius 7 ayat ke-12. Akan saya bacakan untuk Bapak dan Ibu dan Saudara. Matius 7 dari sebuah perikop jalan yang benar. Khususnya saya ambil dari ayat 12
Yang demikian firman-Nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, subtema tadi bersinergi membangun GKJW. Bersinergi kalau penjelasan bebasnya adalah melakukan hal yang searah, ya, mengeluarkan, memunculkan, berkarya, bersinergi, energi yang selaras. Nah, untuk itu maka Bapak dan Ibu, kita coba mendengarkan atau mengingat lagi tadi lagu yang sebagai pengantar, yaitu yang terambil dari Kidung Pasaman Jawi 357 podo kedua atau bait kedua, yaitu yang demikian kata-katanya. Rukun ing pitepangan sumana ing lembagan demen sung pangapura nyirik piala nging samya silih ngalah babaraken tresna tansah nulat ing sihe Allah mring sagung titah. Kalau dalam bahasa Indonesianya terjemahan bebasnya ya rukun dalam pergaulan, ya, menunjukkan damai dalam pergaulan sehari-hari, kemudian juga ramah dalam hal ketika berembuk, berdiskusi, ya, tidak pakai banting kursi, ya, tapi dibawakan dengan enak. Kemudian juga suka untuk memberi maaf atau memaafkan. Kemudian juga menghindari kecelakaan atau hal yang buruk, ya, nyirik piolo. Saling bisa menahan diri dan untuk mengalah, bukan untuk kalah, ya. Kemudian menyatakan kasih, ya, seperti meniru kasih yang diberikan Allah kepada seluruh atau segala ciptaannya. Nah, itu dari kata-kata lagu ini paling tidak itu yang diharapkan dalam ayat segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, ya, nah? Jadi kita kan juga nggak mau otot-ototan, kita nggak mau dipermalukan, ya, itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah ini, ya, perintah Tuhan ini yang dicatat dalam Matius, ini juga berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari, kapan saja, dalam kondisi apapun. Termasuk kondisi ketika sebelum ada pandemi hingga ada pandemi. Nah, saat ini kita menghadapi pandemi. Nah, Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah tertulis dalam Alkitab tadi yang saya bacakan tadi, yang kita baca bersama-sama tadi, memang mudah dikatakan, ya, kita sudah baca, tetapi memang banyak godaan untuk bisa melakukannya.
Ya, toh? Sebagai contoh, kalau kita sekarang ketika luring, apa bedanya tatap muka langsung dengan yang sekarang daring ya, online lewat eh, Zoom atau lewat YouTube. Kalau yang persekutuan yang dibangun dengan cara tatap muka, yang sebelum pandemi itu memang fisik kita bisa ketemu. Kita juga bisa berkata langsung pada uh, saudara kita. Ya. Hanya kelemahannya adalah kita tidak bisa menemui banyak saudara kita. Mungkin ada yang ibadah pagi hari, mungkin ada yang ibadah yang sore hari, ya, atau pagi sekali ya, yang karena kita 3 kali, atau kita juga mungkin tidak bisa selalu menghadiri ibadah kelompok atau PA atau persekutuan doa, ya. Nah, tapi dengan adanya itu boleh katakan kelemahan tanda petik ya, kekurangannya. Nah, tetapi kalau kita daring ya, melalui Zoom, YouTube, ya, melalui internet, ini maka kita bisa, walaupun tidak secara fisik, gitu, tetapi kita bisa secara lewat Zoom, ya. Kita bisa melihat wajah kita, wajah saudara kita bisa juga menyapa, ya, dengan bebas dan bisa bertemu, boleh katakan setiap waktu, karena melalui daring ini juga peserta juga makin banyak dibandingkan ketika masih luring, masih tatap muka langsung, ya. Jadi lebih banyak. Nah, kemudian apa yang menjadi yang harus diwaspadai, menjadi kelemahan apa? Ketika luring mungkin saya dengan salah satu warga jemaat yang karena sudah kulino guyonan bisa mengatakan, kok saya ini tambah lemu toh, ya. Nah, tapi satu kondo-kondo, aja seru-seru, nah, misalnya begitu. Tapi kalau di daring ini bisa tebar sapa, kabar dan sebagainya, ya. Tapi bisa juga, loh, Bu, kok saya lemu toh? Nah, ya. Yang biasanya dikatakan 4 mata, ini jadi semua peserta ibadah yang rata-rata sampai 25, 30, 40-an, ya. Itu yang nyambung, belum yang di keluarga tadi, ya, paling tidak 25 keluarga. Nah, di situ orang jadi semua tahu. Nah, ada yang bagaimana tanggapan mereka, ya. Ada yang baik, ya, misalnya, Pak, kabar baik, ya, puji Tuhan, sudah sehat, sudah, ya, terus bagaimana dengan kamu, dengan Anda, gitu, ya. Tapi ada juga ditanggapi dengan canda, ya. Tanggapi dengan canda, terus akan mengatakan, Awung ming turu kerja ya nang omah, terus mangan turu neh, nah, apa ora iso lemu, nah, itu biasa. Tetapi ada juga yang malu, gitu. Karena ini termasuk kalau para pemuda atau generasi milenial mengatakan body shaming, gitu kan, ya. Ya, jadi mempermalu dari tampilan fisik. Nah, bisa juga orang tadi lalu membuka Zoom hanya pada waktu ibadah sudah dimulai. Karena biasanya Zoom dibuka kalau di ibadah
bukan ibadah minggu ya, itu kan Zoom sudah dibuka setengah jam sebelumnya, supaya untuk tadi bersapa, menyapa, silaturahim, ya, sama. Nah, terus nanti setelah berkat, amin, terus segera leave, bisa, ya. Nah, bisa juga tidak mau lewat Zoom, tapi lewat YouTube, karena di situ tidak ada interaksi ya, hanya satu arah. Nah, supaya tidak perlu mendengarkan apa teguran atau tadi apa celotehan dari saudara kita. Nah, kalau itu masih oke. Tapi kalau lalu menghindari persekutuan, kapok aku. Saya tidak akan lagi hadir di ini Zoom. Sudahlah. Lalu mundur dalam persekutuan. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Ya. Atau lalu mendendam, wah ojo nanti kayak ngilok ke aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus 3 ayat 9 kita diingatkan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya. Kutuk itu kalau saya buka di buku Thesaurus Bahasa Indonesia itu tulah bisa ya. Sesuatu yang negatif. Dan itu bisa juga lama gitu kan ya, menjadi trauma. Trauma itu bisa termasuk dalam hal itu ya. Seolah itu terus mengikuti nanti terus. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Saudara hati-hati. Ya. Karena apa? Kita tentu saja tidak mau diperlakukan seperti itu ya. Jadi jangan kita juga jangan sampai memperlakukan apa yang kita tidak sukai orang lain memperlakukan pada diri kita. Nah, jadi ingat bahwa dari lidah kita ini kita bisa memuji Tuhan, tapi bisa juga mengutuk ciptaan Tuhan. Sehingga kita harus dalam rangka membangun sinergi, keselarasan energi, kita tidak lalu kalau kita menyatakan pada saudara kita begitu, lalu saudara kita menjadi terjadi eker-ekeran atau congkrah atau paling tidak di batin, itu kan jadi tidak bersinergi namanya, ya. Tapi kita lalu malah jadi pergumulan yang berkepanjangan yang arahnya justru congkrah. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu dengan penyertaan Tuhan kita menjaga mulut kita, sikap kita, dan tetap memegang apa yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu rukun ing pitepangan, sumana ing bebrayan, demen sung pangapura, nyerek piolo, nging samyo silih ngalah, mbabaraken tresna tansah mulat ing sihe Allah maring sagung titah. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kiranya kami dimampukan tidak hanya menghafal perintah-Mu ataupun pandai membaca, tetapi kami juga menerapkan apa yang Engkau kehendaki dengan memelihara lidah kami dan mulut kami. Sehingga apa yang lewat dari mulut kami itu adalah seperti yang kita kehendaki orang lain memperlakukan pada kita. Tentu saja orang lain kita harapkan memperlakukan kita dengan baik. Oleh karena itu kita juga memperlakukan melalui kata-kata, melalui perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan pada kami. Bapa, ampunilah apabila kami sering mendukakan hati-Mu karena kelemahan kami untuk mengendalikan lidah dan jaga perasaan orang lain. Sehingga kami dimampukan untuk berkarya dan bersinergi membangun GKJW sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin.